Password kesadarannya adalah mantra itu. Untuk mencapai kesadaran bahwa kita sedang bertemu Tuhan, kita sedang berada di surga. Pengantarnya adalah mantra Sang Ada itu. Maka sekali lagi, rasakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasakan mantra itu. Sadari apa yang dikatakan mantra itu, Anda sadari di dalam kenyataan Anda sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini saat ini apa adanya ini. Allahu Akbar. Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan di sini, saat ini. Apa adanya ini adalah wujud adanya Tuhan. Wujud keberadaan Tuhan. Di sini saat ini apa adanya. Rasakan Bapak Ibu sekalian sekarang semua merasakan keberadaan Bapak Ibu. Aku ada, berarti Bapak Ibu merasakan keberadaannya. Keberadaannya sebagai Sang Ada, yang hanya ada. Murni keberadaan, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Aku ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Bapak Ibu bisa merasakan bahwa seluruh alam untuk diriku. Ketika Bapak Ibu berhasil menyadari keberadaan murninya, maka Bapak Ibu bisa merasakan seluruh alam untuk diriku. Pikiran yang macam-macam, ada pikiran yang bicara, ada pikiran yang mondar-mandir. Biarkan saja, pikiran itu juga wujud dari keberadaan Tuhan. Jangan ditolak. Biarkan saja apa adanya. Biarkan semuanya, pikiran, perasaan, tubuh, dan lingkungan sekitar, semuanya apa adanya. Allahu Akbar. Apa adanya, inilah adanya Tuhan. Apa adanya, inilah adanya Allah. Yang zahir di dalam kehidupan zahir kita, Allah yang batin, yang hidup dalam kehidupan batin kita. Tuhan, Allah, tidak kemana-mana. Di sini saat ini apa adanya. Allahu Akbar. Sehingga pikiran juga tidak perlu kemana-mana, tidak perlu mencari-cari. Cukup merasakan saja. Cukup merasakan, menyadari. Dengan mantra itu Bapak Ibu merasakan kehadiran diri sejatinya. Diri sejati Bapak Ibu sekalian tunggal dengan diri Tuhan. Jadi ketika kita telah sampai kepada keberadaan murni kita, keberadaan suci, keberadaan kosong,
keberadaan fitrah, keberadaan asli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keberadaan inilah yang tersambung langsung dengan keberadaan Tuhan, yang tak terpisahkan dengan keberadaan Tuhan. Dan itu berarti terjadi sekarang, saat ini. Kalau Bapak Ibu tenang dan rileks, pasti akan terjadi getaran-getaran di dalam tubuh Bapak Ibu. Dan biarkan saja dalam bentuk apapun getaran itu, nikmati saja. Vibrasi tubuh Bapak Ibu dinikmati. Nafas yang keluar masuk dinikmati. Nafas yang dalam sangat nikmat. Kalau terbuka kesadaran, nafasnya pasti menjadi nafas perut yang dalam. Aku ada. Terus ucapkan di dalam batin Bapak Ibu, Alhamdulillah. Dengan tetap rileks, tubuh lentur, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu rasakan segalanya terjadi dengan sendirinya. Nafas terjadi dengan sendirinya, gerak tubuh terjadi dengan sendirinya, gerak pikiran terjadi dengan sendirinya, oleh Allah sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Allah semua. Semua ini Allah. Jadi kalau kita sudah sampai ke keberadaan murni, Allahu Akbar, kita merasakan yang ada hanya Tuhan. Bapak Ibu rasakan sampai satu ya, sampai menyatu, sampai yang wujud itu cuma satu. Jadi keberadaan murni itu cuma satu dan satu-satunya. Kembali ke mantra aku ada. Yang ada ya hanya aku.
Aku yang sejati itulah Tuhan sendiri. Aku yang cuma satu dan satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Allahu Akbar. Tidak ada lainnya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Bapak Ibu benar-benar merasakan tunggal, merasakan esa, merasakan satu dan satu-satunya. Sehingga Bapak Ibu merasakan semua keberadaan telah menjadi satu, menjadi aku saja. Tidak ada, yang ada hanya aku. Segala yang lain terasa ada karena adanya aku. Allahu Akbar. Rasakan kalau aku tidak ada, tentu semuanya tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan terus Bapak Ibu secara rileks, santai. Bapak Ibu sedang menikmati keberadaannya sendiri yang tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Keberadaan suci, keberadaan murni, itu adalah keberadaan aku. Yang ada aku. Aku ada. Yang sesungguhnya ada Tuhan sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi keberadaan ini, Allahu Akbar, keberadaan Tuhan sendiri. Tarik nafas yang dalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, lanjutkan. Ternyata sebenarnya tafakur itu semudah ini. Kalau kita bisa membuka kesadaran kita, merasakan, menyadari mantra tafakur itu. Tafakur ini begitu mudah dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Allahu Akbar. Keberadaan yang satu-satunya ini, yaitu keberadaan aku.
Sebagaimana firman Allah, La ilaha illa ana. Tidak ada yang ada selain aku. Jadi aku di sini sudah bukan aku diri semu, sudah bukan aku diri palsu, sudah bukan aku diri ego, bukan aku diri bayangan, tapi aku keberadaan mutlak, keberadaan suci. Allahu Akbar, keberadaan Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan terus Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tetap rileks, santai, dan Bapak Ibu boleh memejamkan mata ringan dan boleh membuka mata ringan, boleh bergerak ringan, semuanya serba ringan dan disadari. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa Bapak Ibu mencapai akunya yang sejati, yang tunggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku yang ada dan satu-satunya yang ada adalah aku. Aku yang ada itu mewujud menjadi nafas. Aku yang ada itu yang menggerakkan nafas, yang mewujud menjadi nafas. Aku yang ada itu yang mewujud menjadi pikiran. Aku yang ada itu yang mewujud menjadi perasaan. Aku yang ada itu mewujud menjadi getaran tubuh. Aku yang ada itu mewujud menjadi apa saja yang sedang Bapak Ibu rasakan. Aku yang ada itu mewujud menjadi pendengaran. Aku yang ada itu mewujud menjadi penglihatan. Aku yang ada itu mewujud menjadi ucapan. Kalau ada yang merasakan ngantuk, sadari aku yang ada itu mewujud menjadi ngantuk. Aku yang ada itu mewujud menjadi apa saja yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi apa saja yang ada, yang terasa, yang terlihat, yang terdengar, yang terpikirkan, terwujud dari aku ada. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kesadaran ini yang membuat kita tidak buta lagi, bahwa kita menyadari segalanya adalah satu. Kesadaran ini yang menyadari bahwa segalanya tunggal. Kesadaran ini menyadari bahwa segalanya adalah aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu boleh mengucapkan kata ini, Allahu Akbar, ketika Bapak Ibu merasakan atau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyimpan memorinya di bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa saja yang disadari, apa saja yang dirasakan, apa saja yang dialami, semua tercipta dari aku. Karena aku ada, maka semuanya ini ada. Allahu Akbar. Mewujud menjadi gerak. Aku mewujud menjadi gerak. Aku mewujud menjadi suara. Aku mewujud menjadi pendengaran. Allahu Akbar. Aku mewujud menjadi benda-benda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertahankan kesadaran Bapak Ibu terhadap mantra. Pertahankan kesadaran, ulangi lagi mantranya. Kalau terlepas, ulangi sekali lagi. Ulangi lagi supaya kesadaran semakin mantap bahwa yang ada adalah aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang ada selain aku. Tidak ada aku selain yang ada. Aku ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena aku ada, maka segalanya ada. Karena aku ada, maka pendengaran ada. Karena aku ada, maka tubuh ada. Karena aku ada, maka nafas ada. Allahu Akbar. Karena aku ada, maka ucapan ada. Allahu Akbar. Karena aku ada, maka seluruh alam ada. Karena aku ada, segalanya ada. Allahu Akbar.
Aku yang ini bukan aku sosok, aku yang ini bukan aku semu. Aku yang ini bukan aku yang bernama. Aku yang ini bukan aku yang berstatus. Aku yang ini aku keberadaan suci, keberadaan murni, keberadaan kosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena aku ada, apa-apa ada. Aku ada, aku ada tidak bisa ditiadakan. Allahu Akbar. Jadi ini adalah aku yang tidak bisa mati. Ini aku yang abadi. Allahu Akbar. Karena ini aku yang bukan sosok. Aku yang bukan seseorang. Tapi aku keberadaan murni. Tidak bisa mati, tidak bisa ditiadakan. Karena aku ada dengan sendirinya mutlak. Bukan ciptaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus dirasakan, diingat kembali mantranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu kalau sudah merasakannya kuat, pertahankan. Pertahankan kesadaran aku ada, pertahankan kesadaran sang ada. Kalau diri sosok Bapak Ibu ingin minum atau ingin merokok sekalipun, atau ingin makan sekarang ini, lakukan, silahkan. Anda ingin mengambil apa saja, Anda ingin bergerak apa saja, silakan lakukan dengan tetap mengontrol kesadaran sang ada dan amati, sadari yang bergerak. Aku ada menciptakan gerak. Gerak tercipta dari aku ada. Alhamdulillah. Boleh silakan Bapak Ibu ya, sambil Bapak Ibu tetap mengontrol aku ada, tetap mengontrol keberadaan murninya. Bapak Ibu boleh bergerak apapun, asal tidak lepas kontrol. Asal geraknya tidak mengganggu kesadarannya. Jadi gerakannya tetap
terkontrol. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau ngapain aja boleh, silakan. Yang bergerak mengambil gelas kopi adalah diri semu, tapi diri semu itu tercipta dari Sang Ada. Minum kopi juga diri semu, tapi diri semu yang minum kopi itu tercipta dari Sang Ada. Tercipta oleh Sang Ada. Wujud segala wujud diwujudkan oleh Sang Ada. Jadi keberadaan murni itu mewujud menjadi segalanya. Dan kesadaran ini yang harus kita tangkap di dalam keseharian kita. Bahwa segalanya adalah aku yang murni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini ucapannya diri semu, diri sosok. Tetapi ucapan ini tercipta dari diri sejati. Semuanya tercipta dari diri sejati. Jadi diri sejati itu meliputi segala yang ada. Sang Ada itu meliputi segala yang ada. Ring 1 meliputi ring 2, meliputi ring 3, meliputi semuanya. Mutlak tidak bisa ditolak. Semua yang wujud apa saja. Semua yang terjadi, kejadian apa saja. Semua tercipta dari Sang Ada. Allahu Akbar. Sekarang Bapak Ibu menyadari Sang Ada. Dengan menyadari bahwa segala yang ada adalah tercipta dari Sang Ada. Segala yang ada adalah ekspresi, manifestasi, tajalli dari Sang Ada sendiri. Segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang ada benar-benar hanyalah Sang Ada.
Jadi kita bisa merasakan kehadiran Sang Ada di dalam bentuk asap, kehadiran Sang Ada di dalam bentuk pendengaran, kehadiran Sang Ada di dalam bentuk nafas. Semua terwujud dari Sang Ada. Langit, bumi, Allahu Akbar. Semua ada karena aku ada. Karena Sang Ada. Oleh sebab itu Tuhan itu ada mutlak. Baik orang yang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan ada, tidak membutuhkan dipercaya atau tidak dipercaya. Tuhan mutlak adanya. Karena sejatinya yang ada di segala yang ada adalah Tuhan sendiri. Allahu Akbar. Dan itu adalah aku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aku ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dapat kita rasakan di nafas kita ini. Nafas yang dalam. Terasa dingin di perut kita. Nafas kita begitu dalam dan longgar. Keberadaan yang meliputi tubuh kita, keberadaan yang meliputi nafas kita, keberadaan yang meliputi semesta seluruhnya adalah keberadaan tunggal Sang Ada. Dan itu adalah aku. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dicoba, Bapak Ibu, boleh bergerak apa saja. Tetap terkontrol. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Alhamdulillah.
bertemu Tuhan di surga sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu Allah di surga sekarang. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bertemu Allah di surga sekarang. Bapak Ibu rasakan bertemu Allah di surga sekarang. Allah adalah keberadaan tunggal. Allah adalah keberadaan murni. Allah adalah Sang Ada. Yang ada hanya Allah. Jadi keberadaan satu dan satu-satunya inilah Allah. Allahu Akbar. Bertemu Allah di surga sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Suci, Allah tidak menyerupai apapun. Allah tidak menyerupai apapun. Allah adalah keberadaan kosong, yang suci, yang murni. Yang tunggal. Segala yang wujud, yang terasa selain Allah, selain yang tunggal, adalah pemberian Allah. Adanya tubuh adalah pemberian Allah. Adanya pendengaran adalah pemberian Allah. Adanya nafas adalah pemberian Allah. Allahu Akbar. Adanya langit bumi adalah pemberian Allah. Adanya pikiran adalah pemberian Allah. Adanya ngantuk adalah pemberian Allah. Allahu Akbar. Selain Allah adalah pemberian Allah. Ada nyamuk datang ke telinga, pemberian Allah. Semua yang wujud selain wujud murni selain Allah adalah pemberiannya Allah.
Alhamdulillah. Saat ini bertemu Allah di surga sekarang. Semua pemberian Allah ini adalah nikmat. Tubuh ini nikmat dari Allah. Perasaan ini nikmat dari Allah. Pikiran ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Sang Ada. Allahu Akbar. Langit dan bumi ini nikmat dari Allah. Ini semua pemberian Allah. Ini semua nikmat. Ngantuk juga nikmat. Rokokan juga nikmat. Alhamdulillah. Minum air putih nikmat. Semua yang ada selain Sang Ada adalah pemberian Allah. Bertemu Allah di surga sekarang. Bertemu Allah di surga sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bertemu Allah di surga sekarang. Semua pemberian Allah ini, semua nikmat ini adalah nikmat surga. Di dunia sekarang. Semua yang ada ini nikmat. Semua yang ada ini pemberian Allah. Sekarang bertemu Allah, sekarang di surga. Sekarang bertemu Allah, sekarang di surga. Sehingga bertemu Allah di surga sekarang. Allahu Akbar. Jadi kalau kita benar-benar merasakan keberadaan murni, kita merasakan menyadari keberadaan Sang Ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Maka selain Allah adalah pemberian Allah. Ingat-ingat kalimat ini. Kalau kita sampai kepada Sang Ada, Allahu Akbar, kita menyadari
yang ada satu-satunya keberadaan hanya Allah sendiri. Di saat yang sama, kita pun menyadari keberadaan lainnya Allah. Nyatanya ada mata dan ada penglihatan. Nyatanya ada jantung dan ada pernafasan. Nyatanya ada telinga dan ada pendengaran. Nyatanya ada otak dan ada pikiran. Nyatanya ada benda-benda di sekitar kita. Semua yang nyata ada selain Allah adalah pemberian Allah. Jadi di makom ini, siapa saja yang sampai ke makom ini, hidup sehari-hari hanya menyadari dua hal saja. Menyadari keberadaan Allah, lainnya Allah adalah pemberian Allah. Saya ulangi, di makom ini kita menyadari yang ada hanya Allah. Sehingga segala yang lainnya Allah adalah pemberiannya Allah. Inilah yang disebut bertemu Allah di surga. Jadi pemberian Allah ini semua adalah nikmat surga yang ada di hidup kita sekarang. Dan nanti kalau kita mati, nikmat ini akan terus ada dengan kualitas yang lebih terbuka. Kalau kita sudah tidak menggunakan badan jasmani dari materi, kita akan menikmati kenikmatan surga dengan mode terbuka sepenuhnya. Hari ini kita menikmati surga dengan mode duniawi, mode lemot. Ini yang disebut oleh Rasulullah pohon surga yang rantingnya sampai ke dunia. Jadi nikmat sehari-hari yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat surga, rantingnya surga, bagian daripada surga itu. Sehingga barang siapa yang di dunia ini menikmati keberadaan ini sebagai nikmat surga, dirinya menyadari bahwa nikmat apa saja adalah nikmat dari Allah. Nikmat apa saja ini adalah pemberian dari Allah. Apa saja, termasuk nikmat sakit. Karena ini memang surga dunia, surga mode kekinian, mode sekarang, mode alam materi. Surganya masih lemot, sehingga diisyaratkan oleh Nabi ranting dari pohon surga. Jadi yang kita nikmati di dunia ini seperti apa saja nikmatnya dunia ini baru rantingnya surga. Tapi ini sudah benar-benar rantingnya surga. Jadi ada cabang, ada ranting, ada cabang, ada anak cabang, ada ranting.
Dan kita ini ranting. Surga ranting. Dunia ini. Allahu Akbar. Jadi ini benar-benar kita ini sekarang menikmati bertemu Allah di surga sekarang. Pertemuan kita dengan Allah sekarang juga pertemuan dalam mode terbatas. Tapi sekalipun demikian, mode terbatas, nikmatnya sudah tak terbatas. Bertemu Allah sekarang ini modenya mode terbatas karena diri kita masih berlapis 3 ring. Ejik ditunggoi diri semu. Masih ada diri semunya. Nanti kita akan bertemu Allah tanpa diri semu. Bertemu Allah tanpa diri semu, tidak lagi bertemu di surga. Tidak lagi bertemu di surga. Sudah melewati surga. Lebih tinggi dari surga. Itu nikmat, puncaknya nikmat. Bertemu Allah total. Itu akan terjadi nanti. Oleh sebab itu orang-orang sufi, bagi orang-orang tasawuf, surga dan neraka itu cemen. Nikmat, tapi nikmat yang cemen. Nikmat yang sebenarnya adalah bertemu Tuhan. Nah sekarang ini kita di dunia ini bertemu Tuhan di surga. Sehingga mode pertemuannya adalah mode dalam kerinduan. Sampai di tingkat ini pun Jalaluddin Rumi, Syekh Jalaluddin Rumi menyala api kerinduannya kepada Allah. Hamzah Fansuri menyala api kerinduannya kepada Allah. Orang-orang yang khosyin, orang-orang yang khusyuk, menyala kerinduannya siang malam kepada Allah. Karena memang berada di alam materi. Pertemuan dengan Tuhan sudah terjadi pertemuan. Tetapi di dalam mode kerinduan belum bisa sepenuhnya. Kenapa kok belum bisa sepenuhnya? Andai kata Allah menampakkan diri kepada kita sepenuhnya, tidak hanya diri kita yang lenyap, semuanya hancur. Materi ini tidak bisa eksis lagi. Nah sekarang ini kita sedang dikurung di alam materi. Jadi pertemuan kita dengan Allah yang nikmatnya tak terbatas ini baru mode duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi fahamilah mengapa ya orang-orang sufi itu katanya bertemu Tuhan, tapi kok masih merindukan Tuhan. Syair-syair kerinduannya kepada Tuhan orang-orang sufi itu. Padahal orang sufi kan sudah mengenal Tuhan, sudah bertemu Tuhan. Sadarilah ini. Dan inilah sebabnya orang-orang yang tidak percaya dengan pertemuan Tuhan menganggap bahwa di dunia ini kita nggak bisa bertemu Tuhan. Menganggap di dunia ini kita nggak bisa bertemu Tuhan. Di sini masalahnya itu. Memang kita bisa bertemu cuman dalam mode terbatas. Melalui apa yang ada ini. Melalui af'alnya Allah. Melalui asmanya Allah. Melalui tajallinya Allah. Semua ini berasal dari zatnya Allah. Hanya saja
pantauan kita, tangkapan kita, karena kita masih berlapis 3. Lapis diri jasmani, diri rohani, diri sejati. Jadi lapis 3. Dan kita tidak bisa meninggalkan jasmani ini karena kita masih hidup. Kita tidak bisa meninggalkan materi. Oleh sebab itu pertemuan ini menimbulkan kerinduan yang sangat kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan pertemuan kepada Allah itu terjadi sekarang. Di segala yang diciptakan Allah ini kita bertemu Allah. Di dalam keberadaan murni kita, Sang Ada yang gaib tadi itu, Sang Ada itu kan gaib, yang mengetahui hanya kesadaran. Nah, ketika kita sampai di Sang Ada, aku ada. Itu pertemuan kepada Allah lebih dahsyat lagi. Di Sang Ada itu lebih dahsyat lagi. Tetapi itu pun hanya pertemuan lubang seujung jarum. Tidak bisa terkuak semuanya. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu melakukan tafakur, itu seperti kilatan-kilatan. Rasanya perjumpaan itu seperti kilatan-kilatan. Allahu Akbar, Allah. Tetapi kilatan-kilatan itu kalau dikumpulkan oleh alhamdulillah di file di bawah sadar kita dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka tersimpan di bawah sadar kita, dan itu yang akan mendayai hidup kita, menyinari, menerangi hidup kita sepanjang hidup di dunia ini. Dan kalau kita terang hidupnya di dunia ini, maka otomatis nanti pada hidup kita sepanjang hidup di dunia ini. Dan kalau kita terang hidupnya di dunia ini, maka otomatis nanti pada bedanya lagi. Tidak terasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di sini Allah, di sana Allah. Antara sana dan sini ya Allah juga. Jadi tidak pernah terputus dari Allah. Hidup Allah, mati Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matinya sama-sama Allah. Jadi nggak beda, hidup dan mati itu nggak beda. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bapak Ibu sekarang semuanya ya, alhamdulillah. Sekarang saya cerita ya supaya lebih paham. Loh, sudah jam 00. Supaya Bapak Ibu lebih paham. Bertemu Allah di surga sekarang. Ini dalilnya. Dalilnya adalah kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu, perhatikan kisah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam itu kan pertama kali diciptakan di surga. Betul ya? Nabi Adam itu diciptakan di surga. Nabi Adam bertemu Tuhan di surga. Kemudian Nabi Adam di surga itu digoda oleh setan. Ditipu oleh setan. Apa yang digunakan untuk menipu Adam? Setan menggunakan kalimat, surga ini nikmat Adam,
Surga ini nikmat, kan enak kan di surga. Tapi kamu di surga ini tidak bisa abadi, katanya setan. Untuk supaya bisa abadi, kamu harus makan buah ini. Harus makan buah ini. Nah, karena memakan buah ini kemudian menjadi pelanggaran, maka Nabiullah Adam alaihi salam mengalami dosa melanggar Tuhan. Karena larangan di surga, jadi di surga ada larangan. Coba Bapak Ibu angan-angan ya, di surga ini ada larangan. Nabi Adam masuk surga, tapi di surga itu masih ada larangan. Dilarang mendekati pohon. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan pohon ini. Pokoknya ada pohon ini tidak boleh didekati. Ingatlah, jadi di surganya Nabi Adam itu, Nabi Adam dilarang, jadi ada larangan. Sama itu, surga itulah yang menggambarkan. Jadi kisah Nabi Adam itu adalah gambaran tentang hidup kita. Karena kisah Nabi Adam ini adalah ayat Allah. Ini adalah pemberitahuannya Allah di dalam Al-Quran untuk kita. Al-Quran itu kan pemberitahuan kepada kita, pendidikan kepada kita, aturan informasi kepada kita. Kisahnya Nabi Adam itu kita alami sekarang ini, di surga ini. Jadi surga dunia inilah surga yang masih mengandung larangan. Ini sama dengan Nabiullah Adam alaihissalam ketika di surga dilarang mendekati pohon itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sekarang ini kan di surga. Ini semuanya, seluas langit bumi ini adalah surganya Allah sekarang ini. Tapi di surga ini ada larangan. Larangannya apa? Larangannya di surga ini adalah kemelekatan. Larangannya adalah kemelekatan. Itulah yang dibujukkan kepada Nabi Adam oleh iblis. Melekat, kemelekatan itu adalah kata-kata iblis yang disampaikan kepada Adam. Wahai Adam, kalau kamu ingin nikmat surga ini abadi, makanlah buah pohon ini, kamu akan menjadi abadi. Oleh sebab itu buah pohon ini disebut buah khuldi, khalidina fiha, supaya abadi di dalamnya. Jadi bujuk rayunya iblis adalah keabadian di surga ini. Sama itu kita alami sehari-hari kita. Kita kan dibujuk sama iblis di surga dunia kita ini supaya melekat. Rumah kita ini surga, tapi kita digoda sama iblis. Rumah ini melekat seolah-olah milik kita abadi. Motor kita melekat seolah-olah milik kita abadi. Uang kita melekat seolah-olah milik kita abadi. Istri kita, suami kita, anak-anak kita melekat seolah-olah milik kita abadi. Ini tipuannya iblis kepada Nabiullah Adam, bapak moyang kita semua. Dan itu kita alami sekarang di
di surga ini, karena kita ini sama dengan Nabi Adam, itu kan gambaran, itu ayat. Ayat itu sedang kita alami sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini hanya untuk yang paham. Semua ahli tafakur paham. Jadi apa yang ada nikmat dunia ini tidak boleh kholidina fiha, tidak boleh menjadi buah khuldi, tidak boleh diinginkan abadi. Jangan menginginkan dirimu abadi, istrimu abadi, suamimu abadi, anakmu abadi, hartamu abadi. Tidak bisa abadi. Dunia ini semuanya mengalir terus berubah. Kalau kita tidak melekat kepada dunia ini, kita benar-benar berada di surga dunia. Tapi sekali kita melekat, sama dengan kita makan buah khuldi itu tadi. Karena kita berharap kholidina fiha, berharap abadi. Jadi seperti miliknya abadi. Sudah terlekat, sudah. Pasti pusing hidup. Kalau punya motor, merasa motornya abadi, milikku abadi, istriku milikku abadi, rumahku milikku abadi, sawahku milikku abadi, senangku di dunia ini milikku abadi, susahku milikku abadi. Bapak Ibu rasakan, ketika sedang susah, yang paling menyusahkan apa? Merasa susahnya abadi. Kalau kita merasa susahnya abadi, itulah yang membuat neraka. Tapi kalau semuanya ini tidak terlekat, senang tidak terlekat, susah tidak terlekat, senang dan susah sama-sama tidak menjerat kita, Allahu Akbar, maka kita merdeka. Let's bygone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Semuanya mengalir. Karena di surga itu ada sungai mengalir. Jadi di surga ini ada sungai yang terus mengalir. Malam ini kita mendapatkan nikmat malam ini. Nikmatnya malam ini akan mengalir. Nikmatnya malam nanti. Nikmatnya dini hari nanti. Nikmatnya besok pagi. Terus mengalir. Ada nikmat yang terus mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Kholidina fiha, yang di situ itu yang kholidina fiha sesungguhnya. Kalau kita sudah terlepas semua nikmat ini, terus mengalir secara abadi. Tapi begitu kita terlekat, kita terjerat oleh dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga paham ya. Tidak ada kesempatan bertanya-tanya ini. Tidak ada kesempatan bertanya-tanya, waktu kita habis. Tapi alhamdulillah keren deh. Insya Allah terpahamkan. Jadi dunia ini harus kita nikmati mengalir. Senang mengalir, susah mengalir. Oleh sebab itu ada nasihat seorang sufi kepada raja. Ketika seorang raja minta nasihat kepada seorang sufi, "Wahai sufi, berilah saya nasihat yang bisa saya ingat-ingat selamanya. Yang dengan nasihat itu saya merasakan hidup saya merdeka. Dan saya terus di dalam kenikmatan, tidak putus-putusnya. Jangan panjang-panjang. Kasih saya nasihat jangan panjang-panjang. Yang bisa membuat saya merdeka hidup, menikmati hidup. Hidup di dalam kenikmatan terus-menerus." Pertanyaannya raja kepada seorang sufi. Mintanya jangan panjang-panjang supaya saya bisa hafal dan mudah saya ingat. Berilah saya mantra. Kapan saja bisa saya ucapkan dalam hati dan membuat saya selalu merdeka. Apa yang diberikan oleh sufi itu mantranya?
Sufi itu memberikan mantra dengan 3 kata. Kata pertama ini, kata kedua akan, kata ketiga berlalu. Kata pertama ini, kata kedua akan, kata ketiga berlalu. Ini mantra yang sangat ajaib, bisa digunakan untuk menghadapi segala keadaan. Keadaan senang, kita tidak akan terjerat kesenangan kalau kita menggunakan mantra ini. Ini akan berlalu. Karena kita sedang berada di surga yang mengalir tadi itu. Ketika kita susah, kita tidak akan terjerat kesusahan. Dengan mantra ini akan berlalu. Jadi senang akan berlalu, susah akan berlalu. Untung akan berlalu, rugi akan berlalu. Sehat akan berlalu, sakit akan berlalu. Ini akan berlalu. Nah, inilah mantra surga dunia. Orang yang menggunakan mantra ini tidak terlekat keadaan dunia ini. Kalau tidak terlekat keadaan dunia ini, kita seperti Nabi Adam yang tercegah dari pohon larangan. Jadi kita benar-benar tetap berada di surga dunia ini. Dan kita bertemu Tuhan sekarang di dunia ini, di surga ini. Jadi hidupnya orang-orang tafakur di makom ini, makom bertemu Allah di surga sekarang, itu hidupnya sehari-hari hidup mengalir di bawahnya surga. Terus mengalir, semuanya mengalir. Tidak terlekat apapun. Senang akan berlalu, susah akan berlalu. Dan kita hanya menyaksikan, merasakan, mengamati, menikmati semua yang ada sebagai sesuatu yang terus berganti-ganti. Dan ini tayangan yang terindah dari Tuhan untuk hidup kita. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ingatlah di makom ini Bapak Ibu hanya akan melihat 2. Bertemu Tuhan dan bertemu surga. Surga adalah pemberian Tuhan. Jadi bertemu Allah di surga sekarang. Jadi di dalam hidup kita setiap hari yang kita nikmati adalah pemberiannya Allah. Kita sadar ini pemberiannya Allah. Ini adalah surga dunia kita. Dan ingatlah ini mengalir. Jangan minta abadi. Nanti kalau Anda menganggap abadi, ya, utang Anda abadi, kekayaan Anda abadi, jabatan Anda abadi, Anda terlekat. Anda sudah memakan buah larangan. Nah, itu dosa. Jadi tidak boleh ada kemelekatan. Kemelekatan itulah sesungguhnya pohon larangan itu, buah pohon larangan itu. Oleh sebab itu, di dalam Bible disebutkan bahwa pohon itu namanya pohon kuldi. Kuldi itu sekata dengan abadi. Kita menginginkan abadi. Dan kita takut kalau susah kita abadi. Jadi yang membuat susah menjadi susah itu karena kita takut susahnya abadi. Jadi abadi itulah masalahnya. Khuldi itulah masalahnya. Understand ya? Semoga understand semuanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini semua tidak hanya omongan ya. Bukan hanya omongan, ini bisa kita nyatakan ketika kita tafakur. Di dalam tafakur itu kita hanya menyaksikan yang ada hanya Allah. Segala lainnya Allah adalah pemberian Allah. Dan pemberian Allah itulah surga. Jangan terlekat kepada pemberian Allah. Terlekatlah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.